Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum mulai ngaji, marilah kita bersama-sama kirim Fatihah awalan li hadrati nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ila hadrati khulafar rasyidin al-arba'a sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa hadrati ashabil mubasysyirin bil jannatil asyraf khususan la hadratil kutub ar-rabbani wal ghusamatani syaikhul qadir al-jilani qaddasallahu wal aziz wa ila hadratil kutub ar-rabbani sahabiyasan asyadili qaddasallahu wal aziz wa hadrati jami'i ashabi silsilah asyadiliyah millatur rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha. Thumma ila hadrati awliyai ta'ala fi Nusantara, hadrati awliyai ta'ala at-tisi bi Jawa, hadrati awliyai ta'ala al-muqimin fi hadhil qaryah, hadrati awliyai ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha, barriha bahriha min yaminiha ila shimaliha, wa hadrati arwahi man jama'a wa ta'allama fi hadhil lailah, ta'allum tajul arus ahli kubur kita semua, min jihadil abi wal musaharati wa usulihim wa furuhim. Thumma ila hadrati arwah watil muslimin muslimat mu'minin mu'minat khusus ila hadrati Syekh al-kabir atau ila as-sakandari wa usulihi wa furuhi wa usulihi wa furuhi wa usulihim wa furuhim wa usulihinna wa furuhinna wa man intama ilaihim wa ilaihinna. Syawalillah lahum wa lahunnal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Marilah kita panjatkan untuk keluarga kita, saudara kita yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan haji pada tahun ini. Juga jamaah haji dari Kabupaten Majalengka, khususnya jamaah haji dari Indonesia, semoga pulang, pergi, berangkat, balik lagi ke tanah air selamat, sehat walafiat, dan moga menjadi haji mabrur. Ala niyatus sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta izin, ini nanti saya bawa kitab saya basah. Kena hujan. Enggak kena hujan, taruh depan TV juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Idza qila laka manil mu'minu. Idza qila ing dalem nalikane diucapkan, ketika diucapkan laka kepada ente apa manil mu'minu lafal man al mu'min. Man iku siapakah al mu'minu utawi orang yang bernama mu'min. Fakul maka ucapkanlah sira alladzi ittala'a ala aibi nafsihi walam yangsib ahadan minal ibadi ila aibin. Alladzi utai mukmin iku orang
ai huwa alladzi, atau ai al-mu'min alladzi utai mukmin iku orang ittala'a kang melihat. Sapa alladzi melihat ala aibi nafsihi ing atase aib diri sendirine alladzi. Walam yangsib dan tidak mau menisbatkan, tidak mau menyandarkan sapa alladzi ahad dan ing seseorang minal ibadi kang setengah saking piro-piro hamba ila aibin marang aib. Nah, itu definisi orang mukmin. Nah. Wa idza qila dan ketika diucapkan laka kepada inti marang sira sapa manil makhdul lafal man al makhdul. Man iku saha al-makhdhulu utawi orang yang tercela. Fakulil ladzi yang sibul ibadah ilal aib wa yubri'u nafsahu minhu. Alladzi utawi al-makhdhul iku orang yang sibu kang menisbatkan atau yang menyandarkan sopo alladzi al-ibadah ing hamba-hamba disandari ilal aibi maring aib wa yubri ulan cuci tangan atau bebasan, cuci tangan atau bebasan sopo alladzi al-mahdhul maksudnya nafsahu ing diri sendirine al-mahdhul atau alladzi cuci tangan baro'ah minhu sangking aib, nggak mau tahu. Pokoknya kabatin mah aib, orangnya bersih. Bersih. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mimma lan iku setengah sangking perkara tumati kang manjang lebarkan, maksudnya menjulurkan, ngasih fasilitasi fihi ing dalem sopo ahli zaman, maksudnya ya orang sekarang, kalau zamannya sekarang ahli zaman. Mubasatatuhum utawi oleh beber itu memberikan fasilitas. Utawi oleh memberikan fasilitas ahlu zaman wa mu'anasatuhum lan ramah tamai ahlu zaman, fasilitasi ramah tamah lil asina kepada orang yang maksiat semua. Walau annahum jikalau seandainya sesungguhnya mereka ahlu zaman iku abasu mau cemberut sopo ahlu zaman fi wujuhihim ing dalem piro-piro wajahe al-asina, lakana maka pasti ada opo dzalika eta abus cemberut ya iku zajiron menjadi rem ya pengendali lahum kepada al-asin, pengendali atau polisi tidur anil maksiati saking berbuat maksiat. Jadi ini adalah rentetan dari cara bagaimana kita bertaubat. Kemudian dalam alinea ini disebutkan kriteria siapakah orang mukmin itu. Orang mukmin itu ya orang yang ketika ada aib dia tidak mau menimpakan aib kepada orang lain tapi kepada diri sendiri. Ya. Enggak lempar batu, sembunyi tangan. Kebalikannya adalah al-makhdhul. Kalau al-makhdhul itu tidak.
ada aib ditimpakan kepada orang lain. Yubri'u nafsahu minhu. Dia cuci tangan dari semua perbuatan. Ngeles. Ya. Nah, ini yang harus kita tata haliah kita, yang harus kita sesuaikan dengan teori yang dikemukakan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari. Begitu juga banyak orang-orang era sekarang ini yang memberikan fasilitasi mubasatatuhu. Ya, mungkin lewat undang-undang kalau DPR. Ya, atau mungkin juga lewat kita juga, karena kita ketika ada kemungkaran diem tidak menyampaikan. Panggung mana kan? Panggung gembira, ya fasilitas ya. Ya, fasilitasi pokoknya. Padahal kalau kita misalkan abasu, ya kita cemberut, artinya ya menyampaikan lah. Yang penting dilaksanakan atau tidak, kita sudah keluar omong. Ya, nggak setuju ya. Gitu. Ya. Paling tidak, aduh nggak enak ya Pak Haji teh cicing wae diem teh. Tak izini, tak minta izin nggak nyawa. Yang nggak ngomong, boleh atau itu kan minimal dia nggak enak. Nah, walau abasu, kalau kita cemberut aja ya, terhadap orang-orang yang melaksanakan kegiatan maksiat, itu kan jadi zajiron, jadi pengendali lah, menjadi rem ya, agar mereka itu tidak kebablasan. Ya, terutama yang punya foswan, kekuatan hebat, ya artinya kekuatan moral, ya para legislator dengan terbitnya perda-perda yang meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma atau adat istiadat masyarakat ketimuran, wabil khusus ajaran agama kita, agama Islam. Karena memang menjadi mukmin yang sempurna itu berat. Ya, seperti diandekan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, jadi innamal mu'minuna alladzina, orang mukmin sejati itu ketika disebut termasuk ajaran-ajaran Allah, entah lewat siapa saja, ya, kita ini menjadi gemetar. Ya. Ayat Allah itu yang kita kenal itu paling tidak ada dua. Ada ayat yang mudawwanah, terkodifikasi, dibukukan, yaitu di dalam Al-Quran. Ya, seperti Rosam Utsmani, yang ditulis dengan metode Rosam Utsmani, mulai dari suratul Al-Fatihah sampai suratin Nas. Nah, ketika disebut ayat Al-Quran itu, bulu kuduk kita ini menjadi merinding. Nah, memang agar bisa semacam itu, bukan hanya baca Al-Quran yang hanya lewat tenggorokan. Ya, kalau lewat tenggorokan, ya kita tidak bisa menjiwai makna yang ada di dalam Al-Quran itu. Makanya Abdi pernah menyampaikan bahwa salah satu tombo ati 5 salah swijine yaiku maca Al-Quran sak maknane. Itu kan tembangan sudah sudah hampir 500 tahun dari Kanjeng Sunan kita. Ya, yang masih relevan sampai sekarang ini, yang digubah oleh opik, tombo hati, itu sering dipujikan, ya, sering dilafalkan di surau-surau, di tajuk-tajuk, ya, agar kita ini menjadi orang mukmin sejati, bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah. Yang kedua, ayat kauniyah. Ya, ayat kauniyah ini ya alam ini yang harus kita baca, ya. Makanya mestinya seorang ilmuwan itu
menemukan Allah lebih dulu daripada kita baca Al-Quran yang tidak bil makna. Ya, itu kalau direnungkan ya para bapak. Kalau apa itu namanya direnungkan. Jadi ayat Al-Quran tadi memberikan informasi kepada kita orang mukmin sejati adalah ketika disebut, dibacakan ayat-ayat Allah, kita ini menjadi wajilat qulubuhum. Ya. Bahkan malah zadathu imanan, tambah keimanan kita. Jadi dari muslim naik. Oleh karena itu di hadis Arba'in Nawawi kalau nggak salah itu ada sahabat Umar, idja'ani rajulun syadidul bayat, tahu-tahu kita lagi ngaji sama Rasul, ada seorang yang serba putih. Datang dengan Rasul ngadu gini, kayak Abdi sareng Haji Rasul. Ya. Iya, kayak orang baik. Lalu nanya ya tentang iman, dijawab oleh Rasulullah, sedakta. Loh ini bertanya malah membenarkan. Terus kemudian nanya tentang Islam, nanya tentang iman. Yang terakhir nanya tentang ihsan. Kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa'innahu yarah. Kita disuruh nyembah ke Allah, ihsan. Nah, ihsan ini masih belum berapa, ada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ada muslim. Kalau muslim belum tentu mukmin, tapi kalau mukmin sudah barang tentu muslim. Harus ditingkatkan, hanya jangan mukmin saja. Harus muhsin. Makanya di surat Al-Asr itu illalladzina amanu wa amilus sholihat. Jangan beriman saja, buktikan kandungan teoritis bahwa kebaikan itu baik, ya harus kita lakukan. Itu kan teori saja. Kayak orang beriman itu kan keyakinan yang menggelayuti dalam alam pikiran kita. Sebelum kita terjemahkan, kita bumikan dalam amaliyah yang bagus, yaitu masih iman saja, belum muhsin. Ya. Makanya ada muslim, ada mukmin, ada muhsin, ada mukhlis. Ya. Tingkatan tertinggi adalah takwa. Ini adalah gong dari segala sesuatu. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat awal-awal itu dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dijelaskan muttaqin itu apa? Ternyata buahnya ada 5 atau berapa. Ya orang yang sholat, menginfakkan hartanya, itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata dan seterusnya. Begitu banyak. Jadi gong tertinggi adalah muttaqin. Termasuk puasa Ramadan kemarin kita ini juga sama, la'allakum tattaqun. Nah, inilah innamal mu'minun tadi selaras dengan yang disebutkan di dalam kitabnya Syaikhullah, yaitu alladzi ittala'a ala aibi nafsihi wa lam yansib ahadan minal ibadi ila aibin. Diteruskan ayat itu alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim. Ya, warizqun karim. Para bapak yang saya hormati, mana tadi? Terusnya mana Kang? Kalau mana? Allah, ya aduh. Jadi usia 40 itu harus muhasabah benar. Enggak lebih. Harus pakai kaca. Ya Allah, mana tadi? Falau futiha. Falau futiha mongko lamun difoto, dibuka. Laka marang siro opo babul kamali, pintu kesempurnaan. Ya berarti hati kita sudah kafutuh. Falau futiha mongko lamun difutuh, dibuka. Laka marang siro opo babul kamali, pintu kesempurnaan. Lama rojakta mongko ora bali siro.
tidak kembali ente ilar rodzaili marang beberapa kejelekan-kejelekan. Jadi ya ini sudah inayah dari Allah. Kalau orang sudah kafutuh, ya, tidak bakal kembali ke perilaku negatif. Aro'aita adakah tidak melihat ente man ing wong futiha kang dibuka lahu kepada man opo babul kusuri pintu gudang-gudang. Ya. Sudah dibuka pintu gedung-gedung atau gudang-gudang atau istana-istana kosrun kaisarnya. Hal yarji'u apakah mau kembali sopoman ilal mazabili marang piro-piro tempat sampah TPA. Ya. Mazbalun mazbalatani mazabilu, karena mazbalah itu artinya adalah tong sampah atau tempat sampah. Ini jama ilal mazabili marang piro-piro tempat sampah TPA. Lau futiha lamun dibuka laka marang siro opo babul ungsi, pintu rasa kedamaian, pintu rasa ketenangan, kebahagiaan, bainaka ing dalam antara ente wa bainahu lan ing dalam antara Allah subhanahu wa ta'ala. Ma talabta mongko ora nyari ente, nyari man ing seseorang. Tak nasu kang merasa adem, rasa tentrem, rasa tenang. Siro bihi kelawan man. Ya, itu. Lau ikhtaroka, lamun milih sopo Allah ing siro lirububiyatihi marang sifat rububiyahnya Allah. Rububiyahnya Allah itu ya pendidikan Allah, melindungi Allah. Ma koto'aka mongko ora bakal mutus sopo Allah ing ente anhu dari Allah. Lau karunta lamun mulya ente alaihi ing atase Allah maromaka mongko ora bakal mencampakkan atau membuang, ya, marma roma, ora bakal membuang, ora bakal mencampakkan sopo Allah ing sira, tidak dicampakkan ligorihi kepada selain Allah. Wa idza azala lan nalikane mengalinasi mengucilkan, azl, mengimpis atau mencabut sopo Allah laka marang siro mahabbata makhlukin ing mahabbah kepada makhluk, fafrah maka bahagialah. Fahadha mongko utawi ini azl, dicabut itu namanya rasa mahabbah kita terhadap sesama makhluk, iku minna inayatihi setengah saking pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bika kelawan siro. Para bapak, Masya Allah ya, tadi mana? Falau futiha, ya. Kalau seandainya dibuka kesempurnaan itu, ya, maksudnya ditampakkan kepada kita anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita ini sudah usul. Ya. Usul itu kita ini sudah sampai pada marhalah yang sangat luar biasa sekali. Nah, kalau begitu berarti kita ini sudah nggak butuh apa-apa. Ya. Anehnya, maka dipertanyakan, apakah kalau kita ini butuh, masih mau kembali milih yang cemen-cemen, milih yang hina-hina. Setelah kita ini dimuliakan dengan Islam,
apakah kita akan memilih kekufuran, kata Sayyidina Umar. Ya. Jadi Islam inilah yang membuat harkat dan martabat kita ini menjadi naik. Ya. Bukan Islam naik karena kita, gitu. Kita ini siapa? Kita ini mulia, kita ini punya kedudukan, punya pangkat, itu karena Islam. Bukan Islam itu menjadi hebat karena kita, tidak. Itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi sampai mana? Ini adalah merupakan tingkatan yang luar biasa sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kalau kita ini sudah dimuliakan oleh Allah, bisa bisa kafutuh, ya. Tentunya harus kita tingkatkan lagi. Yang misalkan kita sergap wiridan, tingkatkan wiridannya. Al-Qur'annya bacanya tingkatkan. Kalau kita sergap sedekah, tambahin. Kalau kita sergap puasa, tingkatkan puasa kita. Biasanya Senin Kemis kita bisa puasa Daud. Bisa puasa Ayyamul Abiyad, tanggal 13, 14, 15, dan seterusnya. Agar supaya futuh ini benar-benar di atas terus, tidak turun. Ya. Sehingga kita hanya melihat Allah, keasikan kita hanya keasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini bisa dibegitukan oleh Allah, ini adalah inayah Allah. Ya. Inayah dari Allah. Wa idza azala laka mahabba makhluk, maka bahagialah. Kita sudah tidak mahabbah lagi terhadap diri kita, mahabbah kepada anak, kepada siapa saja, kecuali mahabbahnya adalah mahabbah lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Kadang-kala kita mahabbah ke seseorang itu kan karena orang itu sering berbuat baik ke orang, atau kita kagok kalah jasa. Ya, ini kita belum bisa mahabbah kepada Allah. Ayo kita latihan, ya, latihan. Pokoknya nawaitu lillah, saya hormat, ya, nurutin, ya. Ya, kita latihan dari hal-hal yang kecil. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Jadi sebenarnya kemuliaan itu hanya milik Allah semata. Ya. Bukan karena jabatan itu, bukan. Karena kalau kita lihat di situ, akhirnya terjadi perbudakan. Perbudakan yang tidak diperkenankan di dalam ajaran agama kita. Cukuplah Allah falillahil izzatu jami'ah. Bukan untuk yang lain. Ilaihi yas'atul kalimut thayyibu. Dari situlah nanti perilaku kita, tutur kata kita, itu akan menjadi suatu kebaikan-kebaikan. Ilaihi yas'atul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabu. Dan kita harus hakul yakin bahwa al-mahdzur, orang yang jelek, wa makrus sayyi, itu orang yang merekayasa kejahatan, huwa yabur, akan hancur. Ya. Ini menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim sejati. Sampai mana Kang Ji? Wala yakunu, ya, lan ora ana apa maksiatun maksiat illa kecuali wadzullu utawi kehinaan iku ma'aha beserta maksiat. Afatu'sihi, adakah maka bakal maksiat ente ing Allah,
Wa yu'izzuka, dan telah ya memuliakan sapa Allah ing ente. Jawabannya tentu tidak. Ya. Seperti tadi, mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa pengen kemuliaan, falillahil izzatu jami'an, cukup Allah lah kemuliaan segalanya. Ini dikasih tanda tanya. Kala, jangan begitu. Ada ini. Fakat robato, maka sungguh telah menyambungkan al-izza ing kemuliaan ma'at ta'ati beserta ketaatan. Wadzulla, lan Allah menyambungkan kehinaan ma'al maksiyati beserta kemaksiatan. Fasarat, maka jadi opo ta'atuhu, ta'at Allah jadi iku nuron cahaya. Wa izzan, lan kemuliaan ya. Wa izzan, lan kemuliaan. Wa kashfa hijabin, dan terbukanya tirai atau hijab. Wa didduha, utawi kebalikan taat ya. Iku maksiatun, maksiat. Wa dzulmatun, dan kegelapan. Wa dhillun, dan kehinaan. Wa hijabun, lan ketertutupan. Bainaka, ing dalam antara ente, wa bainahu, lan ing dalam antara Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mempertegas pernyataan di atas tadi bahwa kemaksiatan itu sebenarnya identik dengan kehinaan. Apakah kemuliaan yang telah diberikan Allah itu kamu akan campakkan? Tentunya tidak. Jangan begitu. Karena Allah sudah mentakdir kemuliaan itu dengan perbuatan baik dan maksiat itu dengan kehinaan. Bahkan semakin kita berbuat baik, ya, kasfu hijab akan terbuka. Cahaya akan muncul. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita ini sudah wusul, sudah nyampe kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya, beliau menjelaskan, usuluka ilaihi usuluka ilal ilmi bihi. Jadi usul kita kepada Allah itu, ya, usul kita terhadap ilmu Allah. Karena nggak mungkin usul kita kepada Allah itu usul kita ke zat, ya, nggak mungkin. Wa illa fajalla rabbuna ayyattasila bi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Nah, kan nggak mungkin kita dikatakan usul kepada Allah, Allah ketempelan muhaddatsat, barang-barang yang hadis, atau Allah nempel. Ya, nggak mungkin. Ya. Ini kata Syekh Athaillah ketika memaknain makna al-usul. Sudah terbukanya hijab. Iya. Jadi usuluka ilaihi usuluka ilal ilmi bihi. Pengetahuan kita terhadap Allah. Makanya ada hadis qudsi, kita disuruh tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fillah. Ya, fillah ini ya ilmu Allah. Termasuk yang terdeteksi di dalam ayat-ayatnya, baik ayat Al-Qur'an yang membutuhkan masa durasi turunnya itu 23 tahun di Mekah dan di Madinah, ataupun ayat-ayat kauniyah yang tidak habis-habis sampai sekarang ini. Nah, ini adalah ilmu bihi, pengetahuan kita Allah tentang alam semesta. Inilah yang akan menjadikan kita ini dekat dengan Allah, wusul ilallah, hijabnya dihilangkan. Karena kalau kita ini mikirin zat, fatahliku, nanti kita ini malah hancur, ya. Malah rusak nantinya.
Ya, kita berpikir terhadap makhlukatnya aja, alam kauniyah saja. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala. Bentar kan, dari mana tadi? Walakin akan tetapi mamanaaka orang menghalangi ing ente minasyuhudi saking mempersaksikan Allah. Ya. Apa illa adamu wukufika, ketidakadaan berhentimu, ya, wukufmu, mandekmu, ma'al hududi, beserta piro-piro hukum syariah. Kalau kita pengen terbuka hati kita, mahjub dihilangkan, harus wukuf berhenti di hudud-hudud Allah. Ya. Kalau Sumanto yang kanibal dari Lampung itu kumaha, itu mah setan itu. Karena tidak pakai mauqif ila hududillah. Ya, itu min hududi syaitan. Jadi ada orang yang kelihatannya sakti mandraguna, hujan berhenti, atau dia bisa berjalan di atas air. Kok perilaku kesehariannya begitu? Yaitu berarti mauqifnya tidak hududillah, tapi bal min hududis syaitan. Perilaku, istidroj, dilulu lah ya. Dikasih aji mumpung. Ya, aji mumpung yang begitu ada dua, bisa agar dia insaf atau justru malah tamarrud, delurung terus menerus ala maksiyatihi. Istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Wastighaluka lan sibukmu bihadzal wujudi kelawan ikilah wujud. Jadi illa adamu wuqufi amal hududi beserta piro-piro batasan-batasan syariat, wastighalika, ya, adamu wastighaluka lan sibukmu bihadzal wujudi kelawan ikilah wujud. Jadi dengan wujudnya alam ini, dengan aturan-aturan Allah sudah menjadi satu bukti bahwa Allah menurunkan agama ini adalah limaslahatinna, sesuai dengan fungsi kita, kekhalifahan kita, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idza aso, ketika durhaka, ya. Sopo waladuka putramu, ya. Fa'adibhu, mangga sambil minum cair. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aso ing dalam ketika durhaka sapa waladuka putramu, fata'dibhu ta'addaba, fata'addibhu mongko didiklah sira ing walad ing putra, cara mendidiknya bisyar'i dengan syariat. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adib fata'adibhu bisyar'i. Wala taqta'hu lan aja mutus sira, jangan memutus entehu ing walad. Ya, jangan engkau biarkan. Ya, tapi bal qabilhu, bahkan songsonglah ente, ya, hadapin ente sebagai orang tuahu ing walad bil abusa, dengan cemberut. Ya, maksudnya ketika anak berbuat tidak baik, jangan kita ini senyumnya lebar, ya kayak cemburut. Ya, ekspresi kita, gestur tubuh kita ini nggak suka kalau anak kita itu berbuat mukhalifas syar'i, berbeda dengan anjuran agama. Nah ini cara-cara yang humanis, tidak seperti yang didakwakan oleh pejuang HAM bahwa Islam itu ekstrim cara mendidik, boleh mukul dan lain sebagainya. Ya dengan gestur kita ini nggak seperti biasanya kepada anak-anak udah mikir. Nah, cemberut ini kenapa? Atau mungkin kita sinis, ya. Biar anak itu jerah. Ya. Liyakufa, agar supaya bisa berhenti sapa walad anil maksiati saking berbuat maksiat.
Wa aktsaru ma utawi luwih aki-aki perkara yadkhulu kang manjing kang masuk alal mukmini kepada orang beriman opo ad-dakhlu tipuan, ya, kebanyakan peristiwa yang terjadi, ya ini naudzubillah ya, iku idza kana nalikane ana sapa mukmin iku asian berbuat maksiat, mukmin tapi maksiat. Nah, ini yang dulu terjadi pembunuhan Sayyidina Utsman itu ada Khawarij, ini kan awalnya ini apakah pelaku dosa besar itu masih mukmin atau kafir? Kalau mukmin berarti tidak halal damuhu, tidak halal darahnya. Tapi kalau kafir berarti halal darahnya. Oleh karena itu Sayyidina Ali dieksekusi sama orang Khawarij karena pahamnya tidak ahlus sunnah wal jamaah. Berawal dari teori ini, mukmin tapi asian. Ya. Mukmin yang asin. Nah, kumaha kalau ada mukmin yang asin ini, fa imma ayyafdahuhu, maka ada kalana yento mengolok-olok, meleh-melehake, ngolok-ngolok sopo nas, sopo manusia ing mukmin tapi yang asin. Wa imma ayyastahzi'u, dan ada kalanya yento podo mentertawakan sopo manusia bihi kelawan mukmin tapi yang asin. Fa idza fa'alu, mongko ing dalem ketika podo berbuat sapa nas zalika ing eta-eta istifdah wal istihza, mengolok-olok dan mentertawakan kalau ada keluarga kita yang terjerumus, ya, faqad akhtau, mongko sungguh telah salah sopo nas, sopo manusia, at-thariqa ing metodenya. Kalau ada keluarga kita yang berbuat maksiat kok malah kita jatuhkan, kita olok-olok, kita ini sebenarnya akhta'ut thariq. Salah teori kan? Salah terapi. Akhta'ut thariq. Ya, caranya kumaha, kata Syekh Athaillah As-Sakandari, yaitu idza aso, nalikane berbuat maksiat, sopo al mukminu, orang yang beriman, fakot wakoha, mongko sungguh telah jatuh sopo mukmin, jatuh fi warototin ing dalem musibah, ing dalem kerusakan, kehancuran, kehancuran azimatin kang gede. Ya, ketika ada orang mukmin durhaka, saudara kita ini sebenarnya musibah, ya, bagi kita semua. Wa tariquhu, caranya kumaha utawi tariqohnya, apa aso mukmin tadi, iku antaf'ala, ya, yanto berbuat siro, ma'ahu beserta mukmin asin, kama fa'alta, koyo, ya, oleh berbuat siro, ma'a waladika beserta waladmu, putramu, inda isyanihi, ing dalam ketika berbuat maksiat walad putra. Kumaha caranya, ta'ridu, berpaling ente. Maksudnya ya abusah tadi, ya artinya cemberut juga salah satu metode. Ya. Berpaling anu sangking walad fi dzahir, ya hanya gestur tubuh dohir saja. Iya. Wa takunulan ono siro lahu marang walad iku rohiman, orang yang kasih sayang. Ya. Tego lorone ora tego patine, ya. Apa itu? Rohiman kasih sayang, ya iku rohiman, orang yang kasih sayang fil batin ing dalam batinnya. Wa tatlubu lan minta siro, nuntut siro, nuprih siro lahu kepada walad ad-du'a ing berdoa bil ghaibi kelawan ghaib. Jadi malam berarti kan? Iya. Ya nggak harus malam, yang penting doa dari jauh. Kalau malam mustajabnya lebih cepat. Jadi sebenarnya kalau ya bukan hanya anak,
keluarga siapa saja di antara kita, kalau ada berbuat maksiat, kita doakan. Jangan ditertawakan, apalagi ada kabar-kabari curhat, silet, ya itu seputar selebritis itu sebenarnya ya salah. Makanya dulu ada fatwa MUI yang mengharamkan. Ya mungkin dalam kerangka ini berarti ketua MUI-nya ini Masya Allah. Ya, ngaji Rajul Arus lebih dulu daripada orang sedang. Ya, Khalil Nafis. Ya, memang harus begitu. Nah, kenapa harus kita doakan secara gaib? Saya pernah membaca ada 3 alasan doa gaib itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama bahwa doa gaib doa dari jauh loh ya. Kalau doa dikunjungin pejabat mau nyalon itu mah doa politik mah murahan meskipun amplopnya tebelan tidak lain. Nah, ini doa gaib, doa kepada saudara kita atau anak kita yang tidak di hadapan kita. Diijabah oleh Allah ada 3 alasan. Alasan yang pertama karena doa itu diaminin oleh malaikat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Idza ta'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaibi, qala al malaku amin. Walaka bimithlihi." Kamu juga dapat yang serupa. Jadi kalau kita mendoakan, ya Allah tetanggaku semoga baik, sebenarnya kita mendoakan diri kita dan keluarga kita. Walaka bimithlihi. Nah, diijabah oleh Allah karena yang mengamini malah malaikat. Kalau malaikat yang mengamini masa kita masih sangsi. Ya. Masih meragukan. Ini disestempel. Ya. Istilahnya rekomendasinya langsung malaikat. Ya. Kalau malaikat sudah mengamini hakul yakin, kita harus percaya doa itu diijabah oleh Allah, asalkan doa kita ini benar-benar mendoakan secara ikhlas. Kita tahu materi malaikat itu kan dari nurun, dari cahaya yang tanpa ada asap. Ya. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba walau naumalahum tafsilu asyrimin humu jibrilu mikalu israfilu israilu mungkar nakiru wa raqibun wa kadza atidun malikun warid wa nuhtada. Jadi malaikat itu diijabah oleh Allah karena materinya kayak begitu. Tidak seperti kita yang ada unsur matinya, materinya, hanya ruh. Ya. Alasan kenapa doa itu makbul, pertama diaminin oleh malaikat. Kata Imam Nawawi dalam syarah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim tadi, itu hadis yang termaktub dalam hadisnya Imam Muslim. Kata amin itu ismu fi'li amrin mabniun alal fathi. Isim fi'il amar amin. Ya. Kemarin rame waktu pilpres ya amin. Ya gitu udah kelewat. Ya. Jadi kita bukan mengaminkan yang itulah. Ini udah kelewat udah. Ini benar-benar ngaji nih ya, nggak ada kaitannya udah kelewat. Jadi amin itu ismu fi'lin amrin mabniun alal fathi bi makna istajib. Berarti ketika malaikat amin kabulkan ya Allah. Secara otomatis berarti malaikat juga doa. Berarti orang yang berdoa dengan orang yang mengamini itu sama-sama statusnya. Amin istajib doa ana ya Allah kabulkan permintaan orang sedaya. Wa ta'ti bi khotimatid doa. Amin itu biasanya ditutup ketika akhir doa. Itu kata Imam Nawawi. Jadi statusnya sama kita ini dengan malaikat. Ketika kita berdoa, malaikat mengamini. Nah, istajib doa ana ya Allah. Oleh karena itu ya berlomba-lomba. Tapi ya jarang kita mendoakan saudara kita dari jauh. Ya, kecuali alasan yang kedua, doa itu diijabah karena ikhlas dan tanpa pamrih. Nggak mungkin saya tengah malam misalnya. Saya jujur aja.
ya Allah Kang Haji Rosid, semoga panjang usia, disehatkan. Nggak mungkin Pak untuk keluarga kita, di internal kita. Padahal kalau kita doakan Kang Haji Rosid tengah malam, ya Allah Haji Rosid sehat, panjang umur. Sama untuk diri kita sebenarnya kan. Hakikatnya sama, tapi kan orang enggak, masih subjektif. Kita dulu. Kita dulu lah. Nah, ini apa itu namanya? Yang disampaikan alasan yang kedua, kenapa doa itu dikabulkan. Alasan pertama, diamin malaikat. Yang kedua, karena pasti ikhlas. Orang yang mendoakan dari jauh. Karena nggak mungkin mendoakan dari jauh nggak ikhlas itu. Ya, moga aja kita latihan ilmu ikhlas lah ya. Ikhlas dan tidak pamrih. Nah, ini yang berat. Ini yang sangat berat itu, yang riak-riak ini. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa doa itu dikabulkan? Karena doa yang bidzahril ghaibi, yang tidak ada orang di depan kita yang kita doain misalkan jauh, itu doa itu bandingannya 70 kali lipat dengan doa yang kita di hadapan ini. Ya, ketika kita datang ke kiai mendoakan. Itu lebih hebat kalau kiai mendoakan santrinya, ya Allah alumni saya, santri saya manfaat barokah ilmunya. Itu 70 kali lipat. Ya. Kata Anasin radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza da'al muslim bi ghaibatin ta'dilu bi sab'ina da'watan fil alaniyah. Artinya bahwa doa yang tidak dihadirin oleh orang yang kita doain itu ta'dilu bi sab'ina, berimbang kelasnya 70 kali lipat daripada kita doa di depan orang yang kita doakan. Nah, oleh karena itu, para bapak semua, ya kita doakan orang-orang di sekitar kita, saudara kita, seiman, sebangsa, senegara, doa yang terbaik untuk mereka, karena hakikatnya juga kembali ke kita. Ayo kita bersama-sama praktekkan. Karena memang abot pisan hal-hal semacam ini. Paling ya, Rabbana ghfir lana wali walidayna. Nanti muslimin itu umum. Kalau umum kan antri ngambil pahalanya. Beda kalau hadronya khusus. Langsung sudah dapat ini. Sudah ada letternya, ada alamatnya. Udah jam berapa? Udah, cukup sampai sini. Sekian, demikian. Mohon dikoreksi barangkali ada tutur kata, ada akwal saya yang tidak sesuai atau tidak pas dengan teks Al-Quran atau konteks hadisnya, atau ada perkataan saya yang mukhalifil ulama, mukhalif li aqwalil ulama, mohon dikoreksi. Kurang lebihnya, hapunten abdi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga baca doa majlis sekalian. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa al-habib alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtadi. Huwa al-habib alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtadi. huwa al-habib alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtadi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al
الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لي خمسة نزل بها حر الوباء الحاتمة مصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم